Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fili Fikriati Aski, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 184 Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai seorang perawat pelaksana. Pada aktualisasi dan habituasi, saya mengangkat judul Optimalisasi Edukasi Pemberian Produk Darah menggunakan media video dan leaflet pada pasien di Ruang Cendana RSUD Kabupaten Temanggung. Sebelum kita melihat kegiatan apa saja yang saya lakukan, mari kita lihat sedikit profil dari RSUD Kabupaten Temanggung. RSUD Kabupaten Temanggung merupakan rumah sakit tipe B yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 1A, Sendang, Kelurahan Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, dan Kelurahan Temanggung 1. RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai luas sekitar 25.885 meter persegi dan luas bangunan 11.096 meter persegi. RSUD Kabupaten Temanggung didirikan pada tahun 1907 sebagai rumah sakit pemerintah. Visi RSUD Temanggung yaitu terwujudnya rumah sakit terpercaya sebagai pusat pelayanan dan pendidikan kesehatan. Misi RSUD Kabupaten Temanggung yaitu 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. 3. Meningkatkan mutu dan kerjasama pendidikan dan pelayanan kesehatan. 4. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di rawat inap Ruang Cendana inilah saya melakukan aktualisasi dan habituasi kegiatan yang telah saya rancang. Mari kita simak apa saja kegiatannya. Kegiatan pertama yaitu melakukan review SOP edukasi dan pemberian produk darah di Ruang Cendana RSUD Kabupaten Temanggung. Output kegiatannya yaitu adanya SOP edukasi dan pemberian produk darah. Tahapan kegiatannya meliputi mencari literatur SOP edukasi dan pemberian produk darah yang terdapat di RSUD Kabupaten Temanggung dengan mengaktualisasikan nilai, akuntabel, dan adaptif. Kegiatan kedua yaitu melakukan kontrak waktu dengan mentor, mengaktualisasikan nilai, harmonis, dan berorientasi pelayanan. Kegiatan ketiga yaitu melakukan review SOP dengan mentor, mengaktualisasikan nilai, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Kegiatan kedua yaitu membuat video dan leaflet tentang pemberian produk darah di Ruang Cendana RSUD Kabupaten Temanggung. Output kegiatannya yaitu tersedianya media edukasi berupa leaflet dan video. Tahapan kegiatannya meliputi mencari materi edukasi pemberian produk darah, mengaktualisasikan nilai, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. 2. Membuat desain video dan leaflet dengan mengaktualisasikan nilai, adaptif, dan harmonis. 3. Berkonsultasi dengan mentor, humas, dan diskusi dengan rekan sejawat mengaktualisasikan nilai, berorientasi pelayanan, dan kolaborasi. 4. Melakukan editing dengan mengaktualisasikan nilai, kompeten, dan loyal. 5. Melakukan finalisasi dan pencetakan media edukasi leaflet, mengaktualisasikan nilai, kolaborasi, dan akuntabel. Berikut cuplikan video edukasi pemberian produk darah yang telah saya buat. Dilakukan pengambilan darah pada vena untuk contoh darah. Dilakukan pengukuran tanda-tanda vital seperti tensi darah dan suhu. Jika suhu melebihi 37,5 maka transfusi ditunda hingga suhunya kurang dari 37,5. Dilakukan pengecekan seperti kondisi kantong darah, golongan darah, nomor kantong, serta tanggal kadaluarsa darah. Bagaimana transfusi darah dilakukan? Prosedur transfusi darah hampir sama seperti ketika seseorang menjalani infus biasa. Hanya saja, yang masuk ke tubuh Anda bukan cairan, melainkan darah. Segera beritahukan pada petugas medis bila selama menjalani transfusi darah Anda mengalami gejala-gejala seperti demam dan menggigil, sesak nafas, rasa gatal yang tidak biasanya terjadi, tetesan darah tidak lancar.
Kegiatan ketiga yaitu melakukan sosialisasi tentang media edukasi pemberian produk darah berupa video dan leaflet kepada perawat ruang cendana RSUD Kabupaten Temanggung. Outputnya yaitu perawat mengetahui adanya media edukasi pemberian produk darah. Tahapan kegiatannya meliputi berkonsultasi dengan mentor, mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dan kompeten, membuat undangan sosialisasi, mengaktualisasikan nilai adaptif dan akuntabel, membagi undangan sosialisasi dengan mengaktualisasikan nilai harmonis dan adaptif, melakukan sosialisasi kepada perawat dengan mengaktualisasikan nilai akuntabel dan kolaborasi. Kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi pemberian produk darah menggunakan media video dan leaflet kepada pasien dan keluarga di ruang cendana RSUD Kabupaten Temanggung. Outputnya yaitu pengetahuan pasien tentang pemberian produk darah meningkat. Tahapan kegiatannya meliputi berkonsultasi dengan mentor mengenai format pertanyaan pre dan post edukasi, mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dan adaptif, menentukan sasaran edukasi pemberian produk darah dengan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dan kolaboratif, melakukan edukasi menggunakan media video dan leaflet dengan mengaktualisasikan nilai adaptif, kompeten, harmonis, dan akuntabel. Kegiatan kelima yaitu melakukan pemberian produk darah pada pasien di ruang cendana RSUD Kabupaten Temanggung. Outputnya yaitu hasil pemeriksaan hemoglobin meningkat. Tahapan kegiatannya meliputi mengidentifikasi pasien dengan mengaktualisasikan nilai loyal dan akuntabel, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien dengan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel, melakukan pemberian produk darah dengan mengaktualisasikan nilai harmonis dan kompeten. Kegiatan keenam yaitu melakukan monitoring dan pelaporan evaluasi hasil pelaksanaan edukasi pemberian produk darah pada pasien. Output kegiatannya yaitu tersusunnya laporan hasil evaluasi. Tahapan kegiatannya meliputi 1. Berkonsultasi dengan mentor terkait format monitoring dan evaluasi dengan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dan adaptif. 2. Membuat format monitoring edukasi dan pemberian produk darah, mengaktualisasikan nilai akuntabel dan harmonis. 3. Melakukan monitoring edukasi pemberian produk darah dengan mengaktualisasikan nilai akuntabel dan harmonis. 4. Melakukan pengolahan data evaluasi, edukasi, dan pemberian produk darah dengan mengaktualisasikan nilai akuntabel dan kompeten. 5. Menyusun laporan evaluasi dengan mengaktualisasikan nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan. Berikut testimoni dari mentor, rekan sejawat, dan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Iwi Pujastuti selaku mentor dari Mbak Billy. Mbak Billy mengambil rancangan aktualisasi media edukasi pemberian produk darah. Ini sangat bermanfaat bagi ruang cendana khususnya, karena selama ini memang belum ada media edukasi yang berupa leaflet maupun video yang bisa dimanfaatkan atau digunakan di ruang cendana khususnya maupun di Rumah Sakit Umum Temanggung. Untuk harapan saya, semoga nanti dari rancangan aktualisasi Mbak Billy ini bisa digunakan tidak hanya di ruang cendana, tapi bisa digunakan di seluruh ruangan yang ada di Rumah Sakit RSUD Temanggung. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perawat cendana Wanuvita merasa terbantu dengan media edukasi transfusi yang berupa video dan leaflet, karena sebelumnya itu belum ada media edukasi transfusi. Terima kasih. Selamat siang, saya perawat cendana. Nama saya Atika Dian Parvina. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya media edukasi transfusi berupa video dan leaflet,
karena sebelumnya belum ada media edukasi transfusi. Terima kasih. Paknya? Sangat membantu. Oh, oke. Terima kasih sekali. Oke, bagus. Karena kita belum pernah transfusi darah. Gitu. Oke.